Perkenalkan, nama saya Winda Syarani Simamora dengan NIM 2020100246. Prodi PAI. Baiklah, saya di sini ingin menceritakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang Pangeran Kusumayuda yang dianggap sebagai personifikasi Kameswara atau Raja Pun Kediri yang bertemu dengan Kelaten Kuning. Kelaten Kuning ini adalah bahasa Jawa. Kelaten Kuning, si bungsu dari 4 bersaudara, anak seorang janda yang tinggal di salah satu desa, bawahan ayah pangeran dari Kusumayuda memerintah. Kelaten Kuning sebenarnya adalah anak angkat, yaitu putri dari kerajaan Jenggala, yang kelak dikenalkan sebagai Dwi Candrakirana. Diam-diam mereka saling mengingat. Dalam hati, Pangeran Kusumayuda tahu gadis seharum bunga mawar itu adalah calon permaisuri kerajaan Banyuwarung yang paling sempurna. Tetapi sayang, mereka tak pernah bertemu lagi. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda tampan bernama Ande Lumut mengumumkan bahwa dia sedang mencari istri. Tak seperti garis-garis desa lain, termasuk juga saudara-saudara Kelaten Kuning. Kelaten Kuning enggan pergi sebab dia masih mengingat Pangeran Kusumayuda. Namun, berkat nasihat dari bangau ajaib penolongnya, maka akhirnya Kelaten Kuning pun turut serta mengikuti pengumuman seorang pemuda tampan tadi. Dalam perjalanannya, ternyata mereka harus menyeberangi Sungai Lebar. Pada saat itu muncullah penjaga sungai berwujud Yuyu raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan mereka dengan catatan harus diberi imbalan. Imbalan itu tersebut berupa bersedia dicium olehnya setelah diseberangkan. Karena terburu-buru, semua gadis-gadis desa yang lain segera saja menyetujuinya dengan pemikiran bahwa sang pangeran tidak akan mengetahuinya. Hanya si bungsu Kelaten Kuning yang tidak menyetujui ataupun yang menolak untuk dicium Yuyu Kangkang. Ketika Yuyu Kangkang bermaksud memangsanya, Kelaten Kuning melawannya dengan senjata yang dititipkan oleh ibunya. Karena hanya si bungsu yang tidak dicium oleh Yuyu Kangkang, jadilah Ande Lumut memilih si bungsu sebagai pendampingnya. Barulah saat itu Kelaten Kuning menyadari bahwa pemuda Ande Lumut itu adalah Pangeran Kusumayuda, pemuda idamannya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan ataupun yang saya bacakan dongeng tersebut. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.